Jadi pas kurang lebih kayak 2 minggu setelah sampai di US itu mendarat langsung ketemu kumpul gitu. Ada komunitas KKI yang bikin lecture di Vina. Kayaknya ada yang kurang sih kalau misalnya nggak komunitas ya. Apalagi kan kita merantau ya ibaratnya. Terus kalau ada komunitas Indo Katolik kayaknya berasa ada kekeluargaan. Kegiatan KKI yang rutinnya apa di sana? Ya, kita punya misa setiap bulan ya. Misa dalam bahasa Indonesia dan Romo itu juga dari Romo Indo. Sekarang challenge-nya adalah mungkin dari mereka itu daerah tinggalnya jauh-jauh. Ada yang di DC, Maryland, ada yang di Virginia. Jadi kalau bisa dibilang KKI Washington DC itu terdiri dari 3 state. Bener nggak sih kalau di Amerika Oke. gitu makin banyak yang ateis agnostik gitu? Kalau nggak salah Paus pernah ngomong ya, kalau nggak salah orang muda itu sangat berperan penting ya untuk gereja. Ketika di OMK itu banyak belajar. Mungkin kita kesannya OMK itu lebih ke arah ngebantuin gereja, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang didapat ke pengembangan diri kita masing-masing tanpa disadari gitu. Kayak entah soft skill, berorganisasi, yang bakal suatu saat kepake di kehidupan kita lainnya. Halo teman-teman muda dari Keuskupan Surabaya. Perkenalkan sebelumnya saya Aldo dari OMK Paroki Yakobus. Dan ini ada teman saya, Kore. Kita kapanan kenalan waktu ikut WYD di Portugal kemarin. Nah mungkin biar kenal lebih lanjut, Kore bisa perkenalan diri dulu. Oke. Nama saya Ray. Saya berasal dari Paroki Kapuk, Santo Filipus Rasul, Jakarta. Tapi sekarang domisilinya lagi pindah ke US dan kebetulan sekarang aktif di komunitas keluarga Katolik Indonesia di Washington DC. Oh KKI. KKI betul. KKI. Nah, mumpung diriku juga mau ngulik-ngulik lebih dalam soal Korea dan kehidupan KKI di Washington ini. So, pantengin terus sampai akhir ya. Iya Korea. Jadi awalnya kok bisa dari dulu di yang Paroki Kapuk itu udah aktif atau gimana? Iya dulu jadi pertama kali kecemplung ke gereja itu dari mulai kecil ya, dari Putra Putri Altar Kristinan. Dari kelas 4 SD setelah komuni pertama, mama nge-push buat jadi PPA, terus kurang lebih itu cukup lama kayak hampir 13 tahun ya masalah. Setelah itu setelah PPA masuklah ke OMK. Dari OMK itu mulai juga sempat aktif ke Voluntary Youth Day. Nah setelah Youth Day itu nggak lama akhirnya dapet kesempatan ke US. Oh, berarti kita ini harusnya pernah ketemu waktu di sini Yude kali ya? Mungkin ya harusnya di Jogja juga ya soalnya. Iya, Jogja juga. Harusnya ada di satu ruangan yang sama di ya Di hall sana ya. di hall ya bener. Nah, itu biasa kalau anak muda nih ya, kan dari kalau sampai 13 tahun itu kan udah wow banget. Nah, ini sempet ke Amerika. Sekarang masih di Amerika. Itu cerita awal bisa aktif ikut KKI juga itu gimana? Mungkin pertama waktu mendarat itu cari gereja dulu kan. Cari gereja itu udah langsung misa tiap hari Minggu atau biasa kalau anak muda ada pergantian pergantian kehidupan fase hidup kayak ke kuliah itu kan kadang mulai nggak aktif, ke kerja tiba-tiba ada yang alasan sibuk kerja sekarang. Nah itu waktu itu gimana tuh? Dari ini ya berarti dari Indo ke US ya. Ya itu ke US dulu. Kalau kebetulan karena udah kebiasaan aktif di Indo ya, jadi ketika pindah ke US juga mikirnya nyari komunitas kan. Terus awal-awal itu kebetulan tante yang udah tinggal di US dan tante tahu ada komunitas KKI namanya Keluarga Katolik Indonesia. Jadi pas kurang lebih kayak 2 minggu setelah sampai di US itu mendarat langsung ketemu kumpul gitu. Ada komunitas KKI yang bikin lecture di Vina. Jadi mereka itu bikin setiap bulan bacaan kitab suci yang dipakai hari Minggu. Mereka itu biasa kumpul hari Sabtu, terus baca perikop untuk di hari Minggu itu, begitu sharing tentang apa makna yang didapat dari bacaan itu. Awal pertama kali datang ke US, pertama kali ketemu KKI karena itu. Jadi karena tante, dan setelah itu aktif lah di KKI itu. Jadi kurang lebih kayak gitu awal-awalnya. Tantenya juga ikut KKI-nya atau?
Tante ya, ikut kakak juga. Tapi waktu itu belum terlalu aktif sih awal-awal. Jadi lebih aktif aku sih ya. Tapi di Indo juga ikut Lexio Divina. Nah, Lecture Divina jadi baru dengar ketika di US. Sebelumnya nggak pernah dengar Lecture Divina itu apaan ya. Jadi ketika datang sana, oh ternyata kayak ngumpul-ngumpul, baca kitab suci bareng-bareng. Terus dari itu kita sharing satu sama lain dan bisa nanya-nanya juga ke Romo. Pertanyaan apa sih yang kita Berarti punya? Romonya ikut juga. Iya, ada Romo, didampingin Romo. Jadi setiap bulan ada Romo yang ngedampingin. Nah itu awal mula mau berkomunitas di sana itu karena kebiasaan doang atau ada kangennya atau gimana? Ya satu kebiasaan dan kayaknya ada yang kurang sih kalau misalnya nggak komunitas ya. Apalagi kan kita merantau ya ibaratnya. Terus kalau ada komunitas Indo Katolik kayaknya berasa ada kekeluargaan. Bahkan romo-romo di sana yang studi juga bilang kalau ada kakak ini berasa jadi keluarga kita itu ya. Jadi kayak walaupun kita jauh tapi ketika ketemu orang KKI jadi kesana kayak ya kita punya keluarga di sini walaupun keluarga aslinya nggak ada di situ. Di kotanya Koko itu kebetulan banyak orang Indonya atau jarang banget? Atau kakak Indo? Bisa dibilang banyak. Kalau misalnya kakaknya sendiri, yang rame biasanya emang Natal Pasca sih, bisa sekitar 200 sampai 300 orang yang datang. Tapi kalau misalnya bulanan ya sekitar 50 sampai 100 kali. Tergantung, kadang sepi, kadang ramai. Nah, pertama kali Lexio Divina langsung cocok sama gimana tuh? Lexio Divinanya, Iya. sebenarnya sih ketika masuk ke Lexio Divinanya nggak lagi. Sekarang sih udah nggak terlalu aktif sih di Lexio Divina. Awal-awal emang suka, terus begitu lama-kelamaan kan cukup mulai sibuk juga ya. Jadi lebih ke arah ya aktif di KKI ini sendiri. Jadi kayak misalnya lebih ke arah bantuin misa setiap bulannya. Terus kalau misalnya ada acara-acara lain, Lexio Divina sekarang lagi kurang sih. Kegiatan KKI yang rutinnya apa di sana? Ya kita punya misa setiap bulan ya. Misa dalam bahasa Indonesia dan Romo juga dari Romo Indo Sebulan sekali. sebulan sekali. Itu setiap minggu kedua. Setiap minggu kedua kita pasti ada Berarti kumpul ketemu orang Indonya sebulan sekali. sekali itu. Ya, jadi habis misa kita juga ada ramah tamah ya. Jadi kayak orang-orang ngumpul makan makanan Indo pastinya. Nah itu lumayan tuh. Jadi ketika datang ke KKI dapat makanan Indo. Kalau kangen ke KKI aja. Tuh. Tuh. Nah, anak mudanya banyak apa kayak lintas generasi kan kalau KKI itu kalau nggak salah keluarga-keluarga gitu ya. Iya keluarga. Campur sebenarnya. Ada yang kuliah, ada yang keluarga, ada juga yang emang sendirian merantau di sana. Kalau misalnya orang mudanya awal-awal sih jujur sedikit banget sih. Awal-awal. Awal-awal pas pertama kali datang ke sana kayak nyari anak mudanya waktu itu ketemu cuma 3 orang tiga orang. Itu pun kayak cewek-cewek juga, nggak ada cowoknya kayak ini mana ya temennya. Oh kayak gitu. Awal bingung nggak ada. Bahkan PPA-nya pun juga nggak ada ketika aku nyampe ke sana gitu. Jadi waktu itu pas lagi mau misa pertama cek. Jadi dia itu mereka biasanya ada grup WhatsApp kan, ditulisin petugas siapa. Terus karena aku lihat PPA kosong aku nawarin diri jadinya wah. Karena dulu sempet PPA kan, mau dibantuin nggak PPA gitu udah. Dari situ jadinya kecemplung deh di PPA. Terus PMK waktu itu belum ada grupnya sih. Tapi katanya dengar di zaman dulu mungkin angkatan yang tahun 2000-an kali. Mereka katanya rame banget. Tapi mereka sekarang kan udah dewasa, udah punya keluarga, jadi mulai ada yang muda, ada yang memang udah berkeluarga, jadi nggak aktif lagi keluarga. Nah, dulunya di kampung itu kan OMK ya. Ya, oh. Nah, join yang segala umur itu gimana perasaan? Gimana ya? Jujur awal-awal kayak biasanya kan MUMK ya, maunya gabungan MUMK ya. Tapi kalau misalnya di sini kan memang sistemnya agak beda, jadi ya seadanya kan emang mau ketemu orang Indo ya. Jadi walaupun beda umur pun kekeluargaan itu dapat banget sih. Mungkin karena kita sama-sama merantau dan sama-sama rasa punya keluargaan di situ. Jadi ya at the end masuk-masuk aja gitu. Nggak ada terlalu masalah sih. Tapi mungkin kalau dulu kayaknya rasanya nggak mau sih gabung sama orang tua kali ya. Maunya mau anak muda gitu. Iya. Tapi sekarang ya udahlah. Emang Adanya adanya itu. seadanya ya. Dan orang-orangnya emang baik-baik semua sih. Terus dulu katanya 3 orang dan sekarang MK-nya juga masih apa? Berapa nih sekarang? Sebenarnya sekarang udah mulai dikumpulin. Jadi kalau di grup mungkin ada 30 orang anggota ya. 30-an di grup. Soalnya kemarin ini semenjak
datang kayak mau komit coba kumpulin anak-anak OMK. Cuman emang kita belum punya acara rutin, belum ada acara rutin yang emang acara OMK setiap bulan. Itu masih belum, jujur masih belum tahu gimana buat ngumpulin anak-anak secara bener ya. Tapi kita bertahap lah, dari kumpulin dulu satu grup biar orang-orang tuh tahu satu sama lain gitu. Ini ada anak-anak OMK dan kita punya komunitasnya. Jadi ketika nanti mulai banyak orang lagi saling kenal, mungkin bakal bisa bertahap. Kita masih baru mulai. Dan sekarang berarti aktifnya misalnya doang apa ada kegiatan lain karena Kalau di KKI sih so far ya bisa, dan OMK juga kadang-kadang bikin acara sih. Berusaha bikin acara, cuman belum ada rutinitas acara OMK sendiri. nah itu kan kalau Koko udah aktif nih sebelumnya. Kalau OMK yang lain di sana itu gimana? Pandangan Koko Bervariasi ya kayaknya sih. Mungkin ada beberapa yang udah biasa aktif, ada beberapa yang emang harus ditarik dulu. Jadi ya cukup bervariasi sih. Kalau misalnya dilihat mungkin ya nggak terlalu banyak juga kali ya mungkin yang aktif ya. Mungkin soalnya kan kelihatan ya kalau misalnya orang aktif, mereka akan datang sendiri biasanya untuk mencari komunitas lagi. Tapi ini mungkin nggak terlalu ke arah sana sih sepertinya. Cuman ada beberapa yang emang support untuk buat bantu ngebikin acara gitu. Makanya ditarik jadi buat pengurus OMK sendiri buat bentuk acara kayak apa. tapi susah nggak sih ngumpulin OMK gitu? Koko di sana di OMK-nya aktif sebagai apa? Ya Anggota gitu. sebenarnya sih kebetulan sebutannya koordinator kepemudaan nih. Ini megang PPA, ini juga megang OMK. Nggak mau dibilang ketua sih sampai sekarang, jadi masih ya koordinator dulu lah. Terus ya sampai sekarang masih mencoba sih buat aktifin. PPA sih emang lagi lebih ke arah ngelatih ya, ngelatih anak-anak yang udah ada di sana. Dan salah satu kendalanya juga anak-anaknya nggak bisa bahasa Indonesia biasanya, karena ya mereka lahir di sana kan. Oh, Jadi kalau ngelatih PPA biasanya pakai bahasa Inggris, itu juga lumayan challenge. Kalau pas awal-awal kan juga belum lancar ya bahasa Inggris, mana kita mesti translate kayak misalnya bahasa PPA-nya biasanya kan kita pakai Indo ya, Piala, Chelis, terus udah gitu yang lain lah, Wiruk, Turibel, gitu-gitu kan mesti cari-cari lagi. Jadi lumayan challenge di situ. Kalau dari OMK sendiri, mungkin di sini OMK-nya lebih ke arah emang orang-orang yang pernah lahir di Indo dan mereka emang bisa bahasa Indo targetinnya. Karena mungkin kalau misalnya yang bahasa Inggris mungkin harus beda lagi gitu grupnya. Takutnya mereka nggak gitu nyambung. Sekarang challenge-nya adalah mungkin dari mereka itu daerah tinggalnya jauh-jauh. Ada yang di DC, Maryland, ada yang di Virginia. Jadi kalau bisa dibilang KKI Washington DC itu terdiri dari 3 state. Karena kita berdekatan, Maryland, Washington DC, dan Virginia. Ya rumahnya mencar gitu. Kalau misalnya yang buat orang-orang Indo KKI, itu salah satu challenge juga buat ngumpulin, nggak tahu kadang-kadang mau di mana. Jadi kalau misalnya kalau kita mengumpul ya sebulan sekali, orang-orang pasti dari berbagai daerah naik mobil carpool suatu tempat. Kemarin ini sempat terakhir bikin acara apa ya, kayak ikut festival gitulah bareng-bareng ngumpul itu juga. Nah terus bikin Korean barbecue bareng-bareng, jadi bakar makan lunch. Jadi yang happy dulu sih sekarang. nah itu kalau jauh-jauh itu berarti kayak kalau di sini kepikepan yang atau paroki-paroki yang agak di luar Surabaya gitu kali ya. Bisa jadi kali ya, mikirnya setidaknya 20-30 menit lah ya, 20-30 menit Oh gitu. tergantung daerah gitu. Ya gitu mungkin tipsnya kalau ngumpulin OMK itu gimana sih kok? Kayak harus fun dulu atau gimana? Terutama kan kalau melihat geografisnya ya mungkin sama kayak kalau yang jauh-jauh itu kan kayak paroki yang di luar Surabaya gitu. Tipsnya ya, yang pasti emang harus kita bikin acara satu. Yang kedua mungkin kita harus jemput bola ibaratnya. Jadi kayak dibanding kita contoh nih kita mau bikin acara, kalau kita cuma nyebarin ke semua kayak bikin pengumuman gitu, kadang-kadang orang juga nggak notice dan nggak ada rasa pengen datang. Jadi mostly approach-nya ya kita japri satu-satu gitu, ajakin approach secara personal. Ketika dia ke KKI ngobrol supaya kenal, terus udah gitu kalau ada acara kita ngobrol langsung. Mungkin itu lebih attach ya dibanding kayak misalnya kita cuma share pengumuman, orang-orang juga belum tentu tahu ini siapa gitu, kayak datang apa juga enggak. Tapi
kayaknya hubungan secara personal itu harus dikuatin juga sih untuk menarik OMK. Jadi satu persatu gitu. Jadi mesti bagi tugas sih biasanya. Tapi ini pertanyaan random. Nah, kalau yang lagi rame ini kan, kalau katanya di luar sana itu makin banyak orang muda, sama kayak waktu BYD kemarin, banyak yang gerejanya itu udah tutup karena anak mudanya itu jarang yang ke gereja lah apa, dan umat-umat juga jarang ke gereja. Nah itu bener nggak sih kalau di Amerika gitu makin banyak yang ateis agnostik gitu? Ini mungkin nggak tahu ya. Kalau di daerah aku, nggak tahu di daerah lain. Mungkin ini cuma pandangan di daerah aku. Di US itu lebih ke arah gini sih. Gerejanya itu banyak. Jadi misalnya aku tinggal di daerah A, mungkin aku punya beberapa pilihan mau gereja A, B atau C. Jadi gerejanya banyak. Jadi orang-orang juga banyak pilihan gitu. Jadi kalau misalnya kita datang ke suatu gereja kelihatannya sepi, mungkin ya orang-orang itu juga gereja-gereja lain gitu. Dan kalau di daerah sekitar aku nggak terlalu sepi banget sih, maksudnya nggak sampai kosong, nggak ada umat, nggak. Tapi emang waktu itu sempat ke New York. Di daerah New York ada satu gereja yang kayaknya umatnya cuma 5 gitu. Dia datang, dan itu pun bukan orang sana, kayak turis yang datang gitu. Itu cukup sedih sih. Jadi bahkan romonya yang baca sendiri, semuanya sendirian. Mungkin ada beberapa daerah kayak gitu, cuman nggak merata sih maksudnya. Ada juga yang emang benar-benar masih ada isi. Kalau menurut Koko itu berarti peran komunitas di sana itu penting apa? Komunitas Indonesia nih, Iya. kalau ngomongin komunitas Indonesia, jujur penting buat pribadi masing-masing orang Indo ya. Karena ya balik lagi kita kan perantau ya, nggak punya keluarga biasanya. Kalau misalnya ada komunitas Indo itu kita merasa datang ke keluarga kita, walaupun bukan keluarga sama ya. gitu. Itu jadi salah satu kerinduan masing-masing orang, biasanya datang ke KKI salah satunya itu. Dan contoh KKI itu juga melayani kayak misalnya ada yang butuh pengurapan, orang sakit, biasanya dari romo kita akan datang buat ngedoain, atau misalnya siapa yang meninggal, nah romo itu juga akan bantuin gitu, bakal datang kunjungan. Jadi itu lebih ke arah paguyuban ya, jadi kita secara kekeluargaan merangkul lah sama orang Katolik Indonesia. Nah itu kalau komunitas Indo kan backgroundnya sama. Nah, kalau menurut pengalaman Koko nih, pentingnya komunitas, kalau kita kan backgroundnya sama, ini kan berarti sama-sama OMK gitu. Ya. Mungkin bisa ditarik benang merah. Menurut Koko, OMK ini masih penting nggak sih? Atau kan sekarang udah banyak ya anak muda yang udah jarang ke gereja, udah gimana? Menurut Koko pesan-pesannya gimana? Ya penting lah ya. Coba gini, pikir kalau misalnya dari muda, kan orang muda akan dewasa pada nantinya ya. Kalau Ya. misalnya dari muda nggak mulai aktif, nanti kan kita juga akan butuh, suatu saat akan menjadi orang dewasa yang akan memimpin, mungkin yang kayak mengurusi organisasi yang di atas gitu. Suatu saat ya kita akan ada di situ. Jadi OMK itu mungkin kayak lebih ke arah penjajakan ya, kayak belajar untuk berorganisasi, dan suatu saat kita akan memimpin di atas itu. Jadi kalau menurut pengalaman pribadi dari OMK itu kita belajar banyak organisasi yang kedepannya untuk membangun komunitas itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin ke arah sana sih. Kalau pribadi kan biasanya alasannya ya ngapain ikut OMK, kan ada organisasi kampus, atau kan saya juga sibuk ada kerjaan lainnya gitu. Dari Koko pandangannya gimana? Balik lagi tuh harusnya pribadi masing-masing ya, kita nggak bisa memaksa. Cuman intinya kalau nggak salah Paus pernah ngomong ya, kalau nggak salah orang muda itu sangat berperan penting ya untuk gereja. Dan makanya kenapa ada World Youth Day kali ya, buat membangkitkan semangat OMK. Terus nggak salah ada kata-kata Romo Christine kayak gitu ngomong. Hari orang muda itu adalah obat yang manjur ya untuk meningkatkan apa sih, agak lupa sih, untuk meningkatkan motivasi sebagai orang muda Katolik gitu. Jadi harusnya peran OMK itu sangat penting untuk dalam gereja Katolik itu sendiri. Mungkin menjelang penutup nih, Koko ada pesan-pesan buat OMK mungkin yang nonton tentang pentingnya OMK atau gimana? Gimana ya? Dulu. Satu, mungkin dari kesan pribadi ya selama ini, ketika di OMK itu
banyak belajar. Mungkin kita kesannya OMK itu lebih ke arah ngebantuin gereja, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang didapat ke pengembangan diri kita masing-masing tanpa disadari gitu. Kayak entah soft skill, berorganisasi, yang bakal suatu saat kepake di kehidupan kita lainnya. Itu salah satu pengalaman yang cukup mengena ya selama ini di OMK. Dan baik lagi, OMK itu bisa dibilang jadi porosnya gereja. Jadi orang muda itu sangat dibutuhkan di gereja-gereja untuk membangun untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi ya tetap sebisa mungkin kalau misalnya emang punya waktu dan bisa melayani, ya kita sama-sama melayani bareng-bareng. Nah, kalau pesan-pesan buat yang kayak merantau, mungkin nggak sampai ke US, kayak ke kota lain gitu, atau pesan-pesan buat yang apa ya, yang ya mungkin yang masih mencari komunitas atau dulunya pernah aktif terus bingung ini gimana? Yang pasti coba cari paroki sekitar, terus begitu tanya ada kegiatan OMK apa aja. Udah gitu ya kenalan lah sama ketua OMK-nya, nanya-nanya, cari yang kira-kira cocok dulu. Soalnya kan apa yang kita suka yang paling penting dulu ya untuk masuk ke dalam organisasi. Dan awalnya emang susah untuk masuk ke organisasi, apalagi sebagai stranger ya, orang yang nggak dikenal, komunitas baru. Tapi ya pelan-pelan aja, kan namanya juga mencari komunitas, kenalan dulu, cocok apa enggak, ya coba dulu. Paling gitu sih. Oke, coba dulu. Ya, itu mungkin guys, ngulik-ngulik bareng tentang Kore, tentang komunitas di luar sana, KKI sana. Mungkin mau promosi KKI. Oh boleh, IG-nya apa, mungkin ada yang mau terbang ke sana. ya IG-nya KKI Washington DC. Bisa follow Instagramnya, terus di Facebook fanpage juga ada KKI Washington DC juga. Sama kita kalau misalnya mampir ke daerah DC, kita ada misa setiap setiap bulan di minggu kedua di gereja Saint John the Baptist Silver Spring. Oke, yang mau ke US bisa ke sana terus bawa oleh-oleh buat kita ya. Boleh. Ya, itu dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi merantau atau mungkin yang di luar Surabaya yang jaraknya juga jauh-jauh gitu kali ya. Sama ya, semoga teman-teman bisa bermanfaatnya. Sampai jumpa di next content. Thank you.